Pendaftaran CPNS akan dibuka 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Pengumuman seleksi administrasi mulai 1 Juni sampai 30 Juni. Di infotainment kita kali ini akan menginformasikan hasil rapat virtual Kemenpan RB dalam rangka persiapan pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2021 di pemerintah daerah. Ya, ini dilaksanakan 6 Mei ya, kemarin. Ini kita ambil di 7 Mei. Kita dapatkan di 7 Mei. Apa saja yang didapatkan? Di sini ada keluarannya, yaitu ada pendahuluan, ya tidak terlalu diharapkan tidak terlalu difikirkan pendahuluan. Progres penetapan. Nah, ini kan kemarin sudah dapat jadwal tentatif ya sementara. Nah, kemudian di sini progres penetapan terkait dengan kebutuhan, karena masih ada beberapa instansi, kementerian, lembaga yang belum menginformasikan kebutuhan. Nah, yang ditunggu-tunggu ada di bagian ketiga ini, ya, terkait dengan jadwalnya. Kapan dilakukan? Ya, kan di awal itu jadwal awal itu 3 Mei sampai Juni ya, tapi tanggalnya belum. Nah, sekarang kita sudah tahu kapan tanggal dibuka dan ditutup kapan. Waktunya tidak lama, tidak ada sebulan dari pendaftaran sampai penutupan. Tentunya kita harus mempersiapkan berkas-berkasnya, karena berkas-berkas itu berhubungan dengan, bisa jadi kita butuh SKCK ya. Kalau tidak dipersiapkan dahulu, nanti akan ramai nanti ya, ngantri di Polres ya, karena CPNS ini butuhnya Polres atau Polda. Polsek tidak bisa. Ataupun KK, KTP ya, dipersiapkan. Kapan toh mulainya? Memang benar tidak ada sebulan ya, kita akan lihat di slide selanjutnya ya. Pendahuluan. Nah, pendahuluannya yaitu keadaan ya, saat ini PNS di Indonesia itu per Desember 2020 ya, karena tiap itu ya per tahun ya mainnya ya, terdapat 4.168.118 yang terdiri dari 11% struktural, 14% teknis dan kesehatan, guru 1.400.000, dosen 75.000 sekian, dan pelaksana 39%, yaitu dengan 1.600.000 sekian. Dengan ya rincian-rincian yang ada di tabel dapat dilihat tiap bidang-bidangnya ya. Perkebunan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, sektor laut, perikanan, dan lain sebagainya. Indeks efektivitas pemerintahan dan jumlah ASN ya, itu fluktuatif ya, tapi dalam beberapa tahun terakhir itu cenderung meningkat sejak tahun 2015, 16, 17. Maka setelah moratorium dibuka lagi 2018, 19, 2020 terhenti karena untuk menyelesaikan yang 2019, kemudian dibuka lagi di 2021 ini. Nah, kapan tanggalnya? Sebelum ke tanggal, kita lihat dulu kebijakannya. Harapannya ya, itu CPNS setelah dilakukan good governance, reformasi birokrasi, sistem merit, dan sekarang birokrasi berkelas dunia, naik level lagi. Tahapannya ada perencanaan yang terus digodok,
rapat terakhir 6 Mei kemarin. Kemudian pengadaannya, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, penilaian, pengembangan karir, dan peningkatan kesejahteraan. Smart ASN terdiri dari integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, entrepreneurship. Bisa jadi ini menjadi materi dalam TKP, bisa jadi, tapi kita tidak masuk ke sana dulu. Kita lihat jadwalnya dulu. Karena berhubungan dengan apa? Syarat-syarat dan berkas-berkas yang harus dipersiapkan. Ingat, tidak ada sebulan waktu pendaftaran dibuka sampai ditutup. Tidak ada 1 bulan. Kita ke slide selanjutnya. Mekanismenya. Nah, ini mekanisme. Urutan-urutannya seperti apa tuh? Urutannya itu pertama, usulan akan kebutuhan. Ya. Instansi, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah itu ada usulan kebutuhannya itu berapa, diusulkan dulu. Kemudian ditetapkan kebutuhannya oleh Kementerian Pan-RB, oleh Bapak Cahyokumolo. Kemudian diumumkan. Nah, ini diumumkan ini kemarin hasilnya yang dapat dilihat ini hasil dari penetapan. Kemudian seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi itu terkait dengan pendaftaran ya, terkait dengan pendaftaran. Sampai kapan? Kemudian setelah itu ada SKD, SKB, dan hasil akhir. Nah, setelah hasil akhir nanti ya proses selanjutnya sudah tenang ya, karena sudah diterima penetapan apa NIP ya, penetapan NIP dan pengangkatan dari CPNS, kasih SK CPNS 1 tahun menjadi SK ASN. Bagian kedua, nah di sini ada perkembangan atau siklus dari pengadaan ASN. Nah, penjabaran dari apa yang ada di slide sebelumnya. Nah, kemudian ada jadwalnya, dan di slide selanjutnya terkait dengan proses penetapannya. Penetapan 66% atau 26 instansi, 12% proses usulan yang bermasalah, ada bermasalah di sini. Kemudian dalam proses 13 dan yang sudah ditetapkan 458. Yang perlu diinformasikan, setelah jadwal yang akan disampaikan ini keluar, pendaftaran dan penutupan, sebenarnya sudah ada formasinya, sudah ditetapkan. Terdapat 458 yang sudah menetapkan. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membuka formasi apa saja yang sudah ada, sudah edar. Ya. Di subscribe, jangan lupa di subscribe dulu biar bisa melihat formasi apa di video selanjutnya. Nih, slide selanjutnya yaitu terkait dengan jadwal. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, jadwalnya. Pengumuman seleksi akan dibuka kapan dan seterusnya itu dari 30 Mei sampai 13 Juni. Pendaftarannya, nah ini, pendaftarannya mulai 31 sampai 21. Hanya berapa? 20 hari. Ingat, di sini hanya 20 hari. Kalian punya waktu untuk mendaftar, memilih formasi yang sesuai dengan strategi-strategi kalian. 20 hari bukan menuju 20 hari proses pendaftaran. Singkat ini, sangat singkat. Kalau 20 hari kalian belum punya syaratnya, masih legalisir prodi, legalisir univ, cari SKCK, surat keterangan sehat, bebas narkoba. Nah, itu sangat mepet. Belum lagi antri, dan sekarang kan tidak bisa banyak, tidak bisa full ya, di kepolisian maupun di rumah sakit itu dibatasin. Nah, ini perlu diperhitungkan. Sekarang kita sudah tahu dibuka 31 Mei sampai 21 Juni, hanya 20 hari. Mulai kumpulkan berkas-berkas yang diperlukan. Syaratnya apa saja? Bisa di browsing ya, sama. Secara umum akan sama. Ada KK, KTP, ijazah, transkrip, akreditasi prodi, univ.
kemudian ada yang meminta SKCK, ada yang meminta surat keterangan sehat jasmani rohani, biasanya dari rumah sakit ya. Nah, setelah itu akan ada pengumuman dari seleksi administrasi. Pengumumannya itu 1 sampai 30 Juni. Nah, kita ambil yang akhir aja, 30 Juni diumumkan. Nah, setelah diumumkan ada proses sanggah, yaitu proses ketika hasilnya itu ada yang tidak terima, kok saya tidak lolos administrasi, kita bisa sanggah ya, kita bisa komplain. Nah, bisa komplain dari setelah diumumkan hasilnya, yaitu 1 Juli sampai 11 Juli. Ini hanya 10 hari ya sanggahnya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini bagus, lebih baik ya. Kemarin sudah ada sanggah, tapi di tahun 2018 itu tidak ada proses sanggah. 2019 dan ini akan ada. Nah, semoga langsung lolos administrasi ya, tidak perlu masa sanggah. Maka dari itu dipersiapkan baik-baik persyaratannya. Lalu pelaksanaan SKD apa? Kapan? Nah, ini berhubungan dengan mempersiapkan diri terkait dengan belajar ya. SKD itu dilaksanakan Juli, tentunya setelah sanggah, yaitu kemungkinan sekitar akhir Juli maupun bulan ketiga di bulan Juli sampai dengan September. Ada Agustus, ada September. Kok lama sekali? Iya, kenapa? Karena SKD itu banyak sekali, bisa 4 juta, 5 juta. Dengan kondisi yang sekarang tidak mungkin satu ruangan itu banyak, maka waktunya itu akan lebih lama ya, dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih, dengan kapasitas ruang yang diperkecil jumlah orangnya, otomatis harinya tes akan semakin bertambah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jelas anggap saja dapat jadwal awal Juli ya. Nanti kalau dapat jadwal akhir syukur ya, dapat jadwal awal ya kita persiapkan di Juli itu. Kemudian setelah itu hasil atau ada khusus ya untuk P3K yang non guru. Yang non guru selain guru itu Juli sampai September. Setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi, itu ada seleksi P3 non guru. Kemudian ada seleksi kompetensi P3 guru oleh Kemendikbud. Nah, itu tesnya Agustus, Oktober, dan Desember. Ada 3 kali tes. Gagal 1, bisa kedua, bisa ketiga. Boleh mengulang 3 kali. Sejauh ini ya belum terlalu tahu teknisnya. Kemudian pelaksanaan SKB. Nah, itu setelah dari SKD keluar hasil, karena SKD-nya terakhir di September, maka September sampai dengan Oktober. Nah, ini hanya 2 bulan ya, September Oktober. Kenapa 2 bulan? Karena SKB ini jumlah orangnya sudah jauh sangat berkurang. Nah, jadi tidak terlalu berpengaruh ya, terkait dengan lamanya tidak terlalu berpengaruh. Yang terlihat mencolok ya tentunya SKD, karena akan sangat banyak sekali di sana. Kemudian pengumuman akhir nilai SKD dan SKB di compare 40-60 atau tergantung dengan instansi terkait, yaitu di bulan November. Dan pada akhir tahun 2021 bisa mendapatkan NIP CPNS maupun nomor induk bagi yang mendaftar P3K. Itu terkait informasi terbaru terkait pendaftaran CPNS 2021 yang akan dibuka 31 Mei sampai 21 Juni. 1 bulan lagi pendaftaran CPNS akan dibuka. Persiapkan berkas-berkas yang diperlukan, persiapkan diri membekali dengan ilmu baik TWK, TIU maupun TKP. Informasi daerah atau instansi itu apa saja akan ada di video selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian, berbagi informasi. Semoga kalian bisa menjadi abdi negara di tahun 2021. Berbuatlah baik, berbanyak sedekah. Semoga dibukakan jalan yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu ke video-video selanjutnya. Bye bye.